Yakin cara seperti itu akan lebih nyaman bagi karyawan kita dibandingkan harus dipantengin terus pakai CCTV gitu. Kita beri pekerjaan yang jelas, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, pada mentoring kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait operasional bisnis yang dilaksanakan di apotek teman-teman. Pertanyaan pertama, ada sejawat yang bertanya kepada kami, bagaimana sebaiknya cara mengevaluasi dan mengawasi karyawan. Saya tanya, kenapa harus diawasi? Kenapa harus dievaluasi? Kalau soal kenapa dievaluasi jelas, karena setiap mereka karyawan diberikan pekerjaan, pasti kita mengevaluasi dong. Terus diawasinya bagaimana? Saya tanya begitu. Kenapa harus diawasi? Terus kata dia, oh harus diawasi mas, karena bisa jadi mereka malas-malasan ketika bekerja. Saya tanya, loh, memang pekerjaannya bagaimana kok bisa disebut malas-malasan? Ya kan saya sudah minta dia untuk jaga apotek. Jaga apotek itu gimana? Saya tanya. Ya dia harusnya berdiri mas. Ketika ada pelanggan dia langsung datang, nggak boleh malas-malasan duduk di bawah di belakang etalase terus sambil main HP. Saya nggak mau kayak gitu. Terus ya saya berencana untuk pakai CCTV mas. Terus ya kalau pakai CCTV, begitu saya lihat dia lagi malas-malasan atau dia tidak berdiri duduk di lantai gitu, saya langsung akan telepon dia mengingatkan bahwa dia harusnya berdiri. Berarti kamu nanti akan selalu mengawasi CCTV karyawanmu itu? Ya, iya mas. Atau nanti kalau misalnya saya lagi sibuk ya pokoknya saya tinggal, nanti kan saya lihat dia lagi malesnya berapa lama, nanti saya tegur. Ya, saya paham bahwa dia sejawat ini pengen punya CCTV untuk mengawasi kerja karyawan. Karena pada awalnya saya pikir kalau CCTV itu kita bisa melihat kejadian yang ada di sekitar. Misalnya ada apa, ada pencurian atau ada apa. Ternyata yang dimaksud sebenarnya CCTV itu lebih digunakan untuk ngawasin kerjaan karyawan. Saya jadi ingat beberapa toko memang memasang CCTV itu tidak hanya untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan atau orang-orang yang suka ngutil atau apa gitu ya, suka ngambil yang bukan haknya, tapi juga untuk ngawasin karyawan. Ternyata ngawasi karyawan seperti ini yang dimaksud oleh sahabat saya. Lalu saya tanya, pertama, sebelum Anda pasang CCTV, saya tanya, apakah pekerjaan dia sudah jelas atau belum? Pekerjaan gimana? Kan udah jelas, kalau dia tahu asisten apoteker harus nunggu apotek. Maksud saya, dari mulai datang jam 7 sampai pulang jam 15, 8 jam itu kerjaan dia apa saja? Anda sudah buat detailnya atau belum? Wah, itu harus seperti itu ya? Loh iya, Anda buat detail satu persatu. Jam ini ngapain? Wah, repot banget mas. Anda bisa buat skema, nanti dia akan isi. Dia pertama kali buka, terus pertama kali dia ngisi checklist itu. Dia pertama kali buka apoteknya, mengeluarkan barang-barangnya, lalu menata meja, membersihkan etalase, nyapu, ngepel, itu satu persatu dicek. Dia ngisi checklist itu. Nah, itu lebih nyaman buat karyawan kita dibandingkan dia terus dilihat oleh CCTV. Yakin cara seperti itu akan lebih nyaman bagi karyawan kita dibandingkan harus dipantengin terus pakai CCTV gitu. Kita beri pekerjaan yang jelas, baru kemudian kita pendekatan dengan hati, karena itu lebih utama. Kalau kita hanya mengedepankan sisi evaluasi, menurut saya ya sebenarnya tidak akan ada perubahan apapun. Tapi kalau kita pengen mempertahankan atau pengen meningkatkan kinerjanya, ya langsung saja kita beri solusi gitu. Jadi bukan masalah di CCTV-nya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita temui karyawan kita sering melakukan kesalahan, mana yang akan kita pilih? Kita keluarkan. Kalau Anda keluarkan, apakah Anda sudah punya solusi untuk karyawan yang baru? Masih mending dia nggak mau ngambil uang, dia cuma males main HP doang sambil nungguin customer. Jangan-jangan customernya juga nggak datang karena Anda gagal mengelola sistem marketingnya. Artinya sebenarnya alih-alih kita berinvestasi untuk pasang CCTV, mending kita berinvestasi untuk belajar tentang bagaimana cara membuat KPI bagi karyawan kita, belajar bagaimana cara membuat berita acara harian,
bagi karyawan kita, sehingga mereka tahu pekerjaan menit per menit, jam per jam yang harus mereka lakukan sejak jam 7 pagi sampai jam 3 sore, dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Mereka harus mengerjakan apa saja, tugas-tugasnya apa saja, berapa orang yang harus di follow up, apa saja piranti siapakah yang harus tersedia, berapa uang receh yang harus ada, berapa jumlah kupon voucher yang harus dibagikan, berapa jumlah data pelanggan yang harus diambil. Hal-hal seperti itu menjadi ukuran-ukuran kinerja, bukan lagi soal CCTV gitu. Artinya kita memposisikan karyawan kita sebagai orang yang bisa dipercaya, bukan sebagai orang yang terus-menerus harus diawasi. Itu akan lebih nyaman bagi Anda, lebih hemat bagi organisasi Anda. Maka sebenarnya menggunakan pendekatan dari hati ke hati, ngomong dengan baik, membuat tools manajemen yang benar, itu lebih mudah bagi kita, menghilangkan prasangka buruk, membuat mereka lebih nyaman bekerja dengan kita, membuat kita lebih tersistematis, lebih jelas dan mudah dalam hal evaluasi gitu. Bukan karena subjektivitas kita begitu kita melihat pasien, begitu kita melihat karyawan kita sedang main HP. Kalau main HP boleh tidak? Kalau perlu Anda beritahu, Anda boleh main HP hanya ketika jam sekian. Selain itu tidak. Kita beritahu, kami percaya pada Anda, tolong jaga kepercayaan saya. Itu lebih mudah insya Allah bagi kita daripada kita harus berinvestasi untuk sesuatu yang sebenarnya bukan inti. Sama sebenarnya kalau kita menciptakan suatu produk, kita fokus pada benefit yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh customer, bukan sekedar fitur yang membuat barang-barang itu, produk kita terlihat lebih cantik. Packagingnya dibuat yang bagus, warna-warni, tapi dalamnya isi kerupuk, dibandingkan dengan sesuatu yang isinya memang bagus, dikemas dengan cara yang lebih elegan, tidak terlalu wah, tapi jelas memberikan benefit. Tentu itu lebih disukai oleh customer kita. Sama, proses pendekatan kita kepada karyawan kita juga akan lebih nyaman kalau kita menggunakan hati kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita punya kok CCTV yang gratis dan terbaik, karena hanya hati yang akan ketemu dengan hati. Kalau kita menjaga hak-hak karyawan kita, Allah yang akan menjaga hak-hak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.